Hai semuanya para pecinta film, selamat datang di channel Rangkum Film. Seperti biasa, kali ini aku bakalan ngerangkum film yang berasal dari Korea yang berjudul The Devil's Deal. Dimulai dengan seorang yang bernama John Hae-won mencalonkan diri menjadi kepala daerah di kota Busan. Dia mulai melakukan pemotretan untuk kampanyenya bersama istri, walaupun sang istri kurang senang jika dia mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Kemudian dia menjumpai warga untuk melakukan kampanye agar memilih dirinya dengan meyakinkan akan menjaga tanah mereka supaya tidak digusur. Suatu malam terjadi pertemuan kecil antara petinggi daerah, dan Sun Tae, yaitu sebagai ketua umum partai, ingin mengeluarkan Hae-won dari kandidat calon kepala daerah karena dia pro kepada masyarakat. Dan hal ini sendiri belum diketahui oleh Hae-won. Hae-won kemudian datang ke sebuah reuni alumni sekolah mereka dan dia dikampanyekan oleh ketua alumni sekaligus kepala jaksa di kota Busan. Dan sesampai di rumah dia ditunggu oleh gangster yang bernama Kim Pil-do. Karena hutangnya belum dibayar, sekaligus mereka memberitahu kalau kesal karena dirinya dibatalkan pencalonan. Terkejut akan berita tersebut, esoknya Hae-won datang menjumpai Sun Tae ingin meminta agar dirinya tetap dicalonkan. Tetapi hari itu Sun Tae mendatangkan Park Yong-sik, pengganti Hae-won. Jelas hal itu membuat dia sangat sakit hati, dan detik itu juga dia bersikeras akan melawan Sun Tae dalam pemilu kali ini. Suatu malam, seseorang menduplikasi berkas rahasia di sebuah kantor dan ternyata itu suruhan dari Hae-won. Esoknya dia langsung menjumpai Pil-do untuk membicarakan tentang misi dengan berkas rahasia yang berisi denah lokasi kota yang akan dijadikan wilayah tambang. Hal itu jelas membuat Pil-do tertarik dan mereka langsung menjumpai seorang pebisnis, Jung Han-mo, agar mendapatkan modal pencalonan sekaligus menjadi tim suksesnya. Tanpa berlalu lama, pajangan poster Hae-won bertebaran di penjuru kota dan kampanyenya banyak diterima dan disukai oleh masyarakat kota Busan. Hae-won juga bahkan melakukan kampanye sampai ke dalam bis. Dan mereka juga tidak lupa dengan mengamankan gangster-gangster dengan cara menyuapkan uang sekalipun tidak terlalu banyak. Suatu hari Hae-won didatangi oleh reporter untuk diwawancarai. Setelah beberapa menit diwawancarai, reporter pulang ke kantornya dengan hanya membawa omong kosong dari Hae-won. Sekaligus dia kesal karena kepala kantor memarahi dia akibat hasil wawancara yang tidak bagus, serta dia curiga kalau kepala kantor telah menerima suap dari Hae-won. Pada suatu malam, tim Dayong-sik mencoret-coret poster Hae-won. Hal itu langsung diserang oleh Pil-do dan anak buahnya. Malam itu juga dia sekaligus membalas mencoret-coret wajah Yong-sik. Hae-won tidak henti-hentinya melakukan kampanye dan kali ini dia turun ke pasar-pasar tradisional. Esoknya berita radio serta koran mengabari kalau suara masyarakat semakin tinggi dan pro kepada Hae-won walaupun dia independen tanpa partai. Kabar itu sampai kepada Sun Tae. Tanpa menunggu, dia menyuruh seorang ahli IT pada masa itu untuk mengubah data pemilih jumlah suara melalui sebuah komputer di kantor pemerintahan daerah. Setelahnya mereka berjumpa di tengah-tengah laut agar tidak diketahui jejaknya. Dan hal buruk terjadi. Pemuda tersebut malah dipukul dan dibuang ke laut untuk menghilangkan jejak bukti. Dan tanpa menunggu lama, tim Sun Tae langsung mengarahkan anak buahnya untuk melakukan manipulasi terhadap surat suara agar dimenangkan oleh Yong-sik. Ketika malam sepulang ke rumah dan akan tidur, Hae-won berjanji kepada istrinya akan membuat sebuah workshop untuk istrinya jika dia kelak akan menang. Karena istrinya membuka sebuah kelas seni di rumahnya. Sekalipun kesal dengan pencalonan Hae-won, istrinya tetap mendukung dan menyemangati agar dia menang dalam pemilu kali ini. Hal buruk kembali terjadi bagi Hae-won. Berita mengabari kalau suara tertinggi diperoleh oleh Yong-sik. Hal itu membuat semua tim ses lesu dan putus asa. Kesal karena kekalahan itu, Pil-do pun keluar dari ruangan dan meninggalkan Hae-won. Setelah kemenangan Yong-sik, Sun Tae menyuruh Tuan Moon untuk merubah proposal lokasi kota yang akan dijadikan tambang dengan imbalan besar, bahkan untuk keluarganya. Esoknya, proposal tersebut diumumkan melalui konferensi pers. Kabar tersebut membuat Han-mo marah dan menjumpai Hae-won karena terkejut kalau lokasi tersebut telah diubah proposalnya. Hae-won juga terkejut dan dia berjanji akan menelusuri masalah tersebut. Han-mo juga menyerang markas Pil-do karena dia pikir Pil-do bekerja sama untuk merugikan bisnisnya. Setelah ditelusuri, Pil-do menculik Tuan Moon yang telah merubah proposal dan mengundang Hae-won agar meluruskan masalah ini. Hae-won yang juga marah lantas memukul Moon dengan kursi sampai berdarah. Akhirnya mereka tahu kalau Tuan Moon dibayar oleh Sun Tae untuk merubah proposal itu. Esoknya Hae-won langsung menjumpai reporter wanita kemarin agar diberitakan mengenai suap terhadap proposal yang tiba-tiba berubah. Han-mo yang sudah kesal, dia mendatangi seorang jaksa untuk melaporkan kerugian terhadap duit yang sudah dia keluarkan untuk Hae-won.
Haewong kemudian menyuruh Pildu agar mengawal Hanmo setelah dia keluar dari kantor jaksa. Dan tanpa disadari, ketua jaksa ialah ketua alumni sekolah Haewong. Dia langsung mengakali jaksa tersebut agar kasus Hanmo tidak ditindaklanjuti. Haewong membawa jaksa tersebut ke tempat hiburan sekaligus memberikan servis full untuk dia malam itu, sehingga dia terlupa dengan kasus Hanmo yang dia laporkan. Hanmo malam itu pulang dari kantor jaksa. Di tengah jalan, dia menabrak mobil yang ngerem tiba-tiba. Hal itu ternyata jebakan dari Pildu. Hanmo dipukul habis-habisan dan dia dipaksa minum bir sampai mabuk dengan sendirinya. Setelahnya mobil tersebut didorong ke jurang hingga Hanmo mati. Haewong melakukan itu agar Hanmo tidak membocorkan soal proposal yang sempat dia curi pada saat pencalonan. Berita suap tentang pembangunan kota muncul ke berita dan membuat Sunti sangat marah. Dia langsung memanggil Tuan Mun untuk mengklarifikasi. Tanpa disadari, Haewong dan Pildu mengikuti mereka sampai ke tempat tersebut, dan dia pura-pura terkejut dengan berita itu. Di lain sisi, reporter wanita itu mengundurkan diri karena dia kesal tugasnya dialihkan kepada orang lain. Hal itu terjadi karena Sunti memerintah agar media itu untuk berhenti meliput berita suap tersebut. Kembali ke Haewong dan Sunti, Haewong merasa sekarang dirinya memiliki kartu as Sunti, dan dia ingin Sunti memberikan saham pembangunan kota sebesar 10% untuk dirinya. Karena dia telah berjuang secara independen yang pastinya banyak mengeluarkan dana. Tanpa takut, Sunti kembali mengancam Haewong agar mau bekerja sama atau malah Haewong yang akan mati. Jelas itu bukan hal yang diinginkan Haewong dan dia langsung pergi meninggalkan Sunti. Sunti esoknya sempat mendatangi kepala jaksa serta mendapat informasi mengenai Pildu dan juga Hanmo yang sudah mati. Hal itu ternyata Sunti laporkan kepada polisi. Lantas Haewong dan Pildu kemudian diinterogasi mengenai kematian Hanmo. Tetapi bukti belum mengarah kepada mereka berdua. Setelahnya Pildu ternyata diajak temu oleh Sunti dan dia memberikan rekaman suara yang menyudutkan Pildu oleh Haewong. Pastinya itu membuat Pildu berbalik arah memusuhi Haewong. Di lain sisi, reporter wanita itu berjumpa dengan Haewong dan dia memberikan rekaman suara pemuda yang dibuang ke laut oleh Sunti. Ternyata dia masih hidup. Lantas pada wawancara itu dia menceritakan semua yang sudah dilakukan Sunti kepada dirinya hingga dipukul dan dibuang ke laut. Hal itu membuat Haewong semakin yakin bisa mengalahkan Sunti dengan segera selama masa sanggah pencalonan. Suatu malam Haewong dan Pildu berjumpa sambil makan malam. Saat itu Pildu sangat kesal tetapi dia masih menahan amarahnya, serta dia meminta agar Haewong berhenti melakukan tujuannya itu. Tetapi Haewong tetap berusaha menyemangati agar Pildu tetap mau melakukan itu karena yakin mereka akan menang. Malam esoknya Haewong mendatangi lagi Sunti dan memberikan kartu nama Park Sang-man, yaitu orang yang telah disuruh untuk memanipulasi suara pemilu dan dibuang ke laut. Sunti sangat terkejut karena dia anggap orang tersebut sudah mati. Karena tersudut, Sunti menawarkan akan memenangkan Haewong pada pemilihan itu. Tetapi Haewong ingin dia meminta maaf kepada Sang-man melalui sebuah rekaman suara. Dan tanpa ragu dan takut, Sunti langsung melakukan hal itu di depan Haewong. Tiba hari di mana Park Sang-man akan membeberkan melalui konferensi pers mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Sunti. Dia berdua dengan Haewong dijemput oleh Pildu dengan mobil. Sementara reporter wanita itu sudah berada di lokasi konferensi pers menunggu Haewong dan Sang-man hadir. Konferensi pers dimulai oleh Tuan Mun dan dia memberitakan informasi yang tidak sesuai dengan apa yang telah terjadi. Lalu reporter itu mencoba menelpon Haewong dengan telepon umum tetapi tidak ada jawaban. Dan hal lain terjadi, Park Sang-man malah dilempar ke laut dan dicor dengan semen oleh Pildu dan anak buahnya untuk menghilangkan jejak bukti. Begitu juga dengan Haewong yang diikat di dalam mobil sehingga mereka berdua tidak bisa menghadiri konferensi pers pada hari itu. Tetapi anak buah Pildu tiba-tiba memukul dirinya sampai kepalanya berdarah. Di sisi lain, tanpa disadari, reporter wanita itu malah diculik oleh beberapa orang yang sepertinya mereka adalah suruhan. Dan pada wawancara itu juga, Tuan Mun memberitahu kalau Pildu adalah gangster yang telah memaksa dia mencuri proposal pembangunan dan juga yang telah menyerang dia. Sepertinya hal ini tidak sejalan dengan apa yang telah diatur. Kembali di malam di mana saat Haewong dan Sunti sedang makan bersama, malam itu Sunti yang meminta maaf kepada Park Sang-man melalui rekaman suara dan dia tiba-tiba menyuruh Haewong meminta maaf juga kepada Hanmo yang telah dia bunuh. Sunti tahu hal itu dari Pildu yang telah menceritakan semuanya karena kesal dengan Haewong. Tetapi hal itu Haewong manfaatkan agar mereka berdua bekerja sama dan tidak ada yang dirugikan karena perbuatan mereka bisa saja dipenjara. Sehingga tepat pada malam itu,
Sun Tae mengatakan kalau politik itu ialah perjanjian dengan setan, maka siapapun harus merelakan jati dirinya agar bisa meraih kemenangan. Dan malam itu juga mereka berdua merencanakan untuk menghilangkan semua orang yang terlibat dengan bukti-bukti yang bisa mengantarkan mereka ke penjara, yaitu Kim Pil-do, Park Sam-man, dan reporter wanita. Kembali ke Pil-do yang rupanya sekarang dia telah diikat di dalam mobil hingga dia mati tersiksa karena sesak dengan asap yang penuh di dalam kabin mobil. Sedangkan Hae-won begitu santainya meninggalkan lokasi tersebut. 9 tahun berlalu, Hae-won dan Sun Tae terlihat berdua melakukan perjumpaan dengan beberapa petinggi negara untuk membahas beberapa permasalahan. Meskipun sempat berselisih beberapa tahun yang lalu, tetapi sekarang mereka berdua terlihat akrab karena janji politik yang sama-sama mereka pegang. Dan film pun selesai. Sekian dulu dari rangkuman film The Devil's Deal. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.